Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Rabu untuk mengkaji fikih, pembahasan fikih menggunakan kitab Ad-Durarul Bahiyah fil Masailil Fiqhiyah karya Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani Al-Yamani rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita masih di Kitabul Bai' dan terakhir kita masih di pembahasan jual beli terlarang ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tidak boleh menjual apa yang dibeli sebelum diterima. Lalu kemarin ada yang keliru Bapak, saya salah memahami perkataan Imam Asy-Syaukani, disebutkan situ juga tidak boleh menjual makanan sampai berlaku 2 sok. Karena saya perhatikan di sini Imam Asy-Syaukani nggak menjelaskan tulisan beliau tulisan beliau itu maksudnya apa. Bahkan ini saya pikir, oh jangan-jangan ini salah cetak nih, mungkin ada yang hilang. Ternyata di Maktabah Syamilah pun nggak ada juga. Berarti ada kemungkinan Imam Syaukani lupa untuk menjelaskan maksud ini Bapak. Tidak boleh menjual makanan sampai berlaku 2 sok. Maksudnya apa? Nah, saya baru tahunya melihat syarah dari ulama lain. Artinya apa? Ada hadis yang melarang, Nabi dalam Sunan Ibnu Majah, Nabi melarang jual beli makanan sampai berlaku 2 sok. 2 sok apa maksudnya? Sok penjual dan sok pembeli. Sok itu artinya ini Bapak, 4 mud tuh begini. Nah, ini 1 sok 4 kali itu. Kurang lebih kalau ke kilo kan sekitar 3 kilo. Karena kan zakat fitrah kan, zakat fitri kan 1 sok kan. 1 sok itu kurang lebih 3 kilo. Atau kalau di Indonesia ada yang menyatakan 2,5 kilo. Tapi yang lebih aman 3 kilo saja, dilebihkan ya. Jadi 3 kilo itu. Nah, maksudnya gimana tadi? Nabi melarang jual beli makanan sampai berlaku 2 sok. Istilahnya 3 kilo pembeli, 3 kilo penjual. Maksudnya Bapak, setelah lihat syarah dari ini Imam As-Sindi ketika menjelaskan hadis ini, maksudnya kalau kita misalkan mau beli anggap beras lah, 3 kilo beras, 1 sok beras nih misalkan, kita beli dari seorang, kan ditimbang kan? Ya kan? Atau ditakar gitu kan? Nah, nanti kalau kita udah beli itu lalu ingin dijual, harus ditimbang lagi. Jadi nggak cukup dengan pembelian pertama langsung jual, nggak, ditimbang lagi Bapak. Jelas ya? Jadi ada 2 sok, sok pembeli, sok penjual. Jadi saya kan udah beli lagi jual kan? Nah, pertama saya timbang dulu sebagai posisi saya sebagai apa? Pembeli. Nanti saya menjual harus ditimbang lagi. Jelas apa ya? Maksudnya apa kira-kira hikmahnya? Menghindari goror. Ya, jangan sampai ada yang merugikan. Bisa jadi saya beli dari sini lebih, nyampe sini mungkin gimana gitu kan? Nah ini, jadi supaya benar-benar akurat. Atau tercecer dan semacamnya. Nah itu Islam sampai memperhatikan sedetail itu. Jadi Islam itu benar-benar menjaga hak manusia. Jangan sampai ada yang diabaikan walaupun sedikit. Yang masalah timbangan ini Bapak, ini masalah nggak remeh. Ngurangi timbangan itu masalah remeh. Allah mengancam dalam surat Al-Mutaffifin, wail, celakalah bagi orang yang curang. Siapa itu orang yang curang? Alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia ngukur untuk manusia, kalau dia minta, kalau misalkan dia menimbang sesuatu, menakar sesuatu, dia minta disempurnakan. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau dianya yang menakar dan nimbang, dia kurangi itu. Timbangan orang, takaran seorang. Nah, ini orang yang curang. Ancamannya apa? Wail. Wail itu bisa artinya celaka. Nah, bisa artinya lembah di neraka. Bayangkan, karena mengurangi timbangan sedikit, ancamannya wail. Maka ini bukan masalah remeh ya. Jadi Islam sangat memperhatikan hak manusia, jangan sampai dilanggar walaupun sedikit. Nah itu Bapak ya, itu ada yang kelewat. Kan saya lihat tidak boleh menjual makanan sampai berlaku 2 sok. Saya pikir maksudnya
Ya, dan biadin, tunai gitu maksudnya. Ternyata nggak seperti itu maksudnya. Karena kita lihat dari hadis dan penjelasan para ulama maksudnya seperti tadi. Jelas Bapak ya. Lalu kita lanjut, kata Imam Asy-Syaukani pada pertemuan sebelumnya, wala yasihul istithna'u fil bai' illa idza kana ma'luman wa minhu istithna'u dhahril mabi'. Tidak sah mengecualikan dalam jual beli kecuali yang dikecualikan itu diketahui. Saya jual ini tanah saya kecuali bagian tertentu. Tertentu itu yang mana? Nah, ini tidak sah. Kecuali jelaskan, saya jual tanah saya 1 hektar kecuali yang pojok sebelah utara. Nah, itu boleh. Jelaskan. Misalkan saya jual tanah saya 1 hektar kecuali pojokan utara seukuran 1 kali 1 meter, itu tidak jual. Ini jelaskan. Nah, ini boleh. Tapi kalau tidak jelas, nah ini tidak boleh ya. Contohnya jelas itu Imam Asy-Syaukani menyebutkan wa min hustifna'u dhahril mabi'. Contohnya mengecualikan punggung hewan yang dijual misalkan. Nah, itu diantaranya. Dan masih banyak lagi contohnya bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saya jual, ya seperti misalnya gini, saya jual tanah saya kecuali pohonnya. Ini bisa juga dikecualikan. Jadi kalau kamu beli pohon, ya beli lagi, mengeluarkan lagi uangnya. Jelas Bapak ya. Yang seperti ini boleh kalau diketahui. Tapi kalau tidak jelas, ini tidak boleh. Nah, itu pertemuan sebelumnya itu. Lalu terakhir, wala yajuzu tafriqu bainal maharim, dan tidak boleh memisahkan antara orang-orang yang masih memiliki hubungan kerabat. Ini maksudnya apa? Budak. Jual beli apa? Budak. Budak yang masih adik, kakak, ibu dengan anak, bapak dan anak, lalu kedua-duanya dijual terpisah. Yang satu dijual ke A, satu B. Sehingga akhirnya apa? Berpisahlah antara ayah dengan anak, ibu dengan anak, abang dengan adik. Nah, yang seperti ini terlarang. Namun sebagian ulama menyatakan ini berlaku kalau belum apa? Balik. Kalau udah balik katanya tidak berlaku. Allahu a'lam. Itu penjelasan sebagian ulama. Jelas Bapak ya? Berarti sekarang kita masuk pembahasan baru. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, jadi Imam Asy-Syaukani menyebutkan masih jual beli terlarang. Kata Imam Asy-Syaukani, wala yabi'u hadirun libad, dan orang kota tidak boleh menjualkan barang untuk orang desa. Betul bukan desa ya? Ya desa lah, desa atau pedalaman. Orang kota tidak boleh menjualkan barang milik orang desa atau orang pedalaman. Apa dalilnya yang seperti ini terlarang? Di sini berdasarkan hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Sini disebutkan dalam Sahih Bukhari, Ibnu Umar berkata, nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yabi'a hadirun libad. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang kota, saya terjemahan kota aja ya. Nabi melarang orang kota menjualkan barang milik orang desa, orang pedalaman. Ya, ini hadis dalam Sahih Bukhari. Dan dalam Sahih Muslim juga disebutkan dari hadis Jabir, Nabi SAW bersabda, la yabi'u hadirun libad. Orang kota tidak boleh menjualkan barang orang desa. Da'un nasa yarzuqullahu ba'dahum min ba'd. Biarkanlah orang-orang Allah beri rezeki lewat sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Maksudnya Bapak, di sini kan Nabi melarang, bahkan saya bacakan lagi satu lagi dari hadis Anas dalam Sahih Bukhari Muslim juga. Anas berkata, nuhina an yabi'a an yabi'a hadir libad wa in kana akhahu li abihi wa ummi. Kami dilarang, kami para sahabat nih, kata Nabi dilarang, kami para sahabat dilarang oleh Nabi untuk apa? Orang kota menjualkan barangnya orang desa, walaupun itu saudaranya seayah dan seibu. Nah, jadi gambarannya orang kota dilarang menjual barang orang desa. Maksudnya begini Bapak. Misalkan kasusnya ada orang, ya misalkan di sini aja lah biar lebih jelas. Ada orang dari pedalaman sini menjual misalkan yang ada di sini contohnya? Sagu lah, misalkan sagu misalkan. Lalu ada orang di sini bilang, udah saya aja yang menjual ya, menjualkan sagu untuk kamu, nanti saya jual di pasar. Nah, yang seperti ini
dilarang oleh Nabi. Iya, simsar, calo atau istilahnya maklar. Nah, yang seperti ini terlarang. Kira-kira apa hikmahnya? Apa hikmahnya, Bapak? Orang desa kan belum tahu dia harga barang itu di pasaran. Nah, itu diantaranya. Dia bisa jadi pengen atau gini, dia merasa misalkan dia mau bawa apa sih? Kalau sagu berapa harga sagu? Ya misalkan sagu lah berapa ini? Hah? Yang satu Karung 50.000 misalkan sini. Nah, dia misalkan diukur dari kampungnya mungkin 50.000 tambah ongkos yang mungkin 20.000 jadi 70.000. Nah, lalu datang orang sini, orang istilahnya kota di sini, lalu dah saya aja yang jualkan. Nah, orang desa ini, oh ya udahlah, saya percayakan sama dia. Ternyata dijualnya 120.000. Jadi kan, untungnya besar kan yang ini kan. Dalam keadaan dia tidak tahu. Pertama, yang menjual ini bisa dirugikan, pembelinya pun, ya kan, karena yang asalnya murah kok jadi mahal sekali. Jelas Bapak ya? Jadi di sini banyak orang yang dirugikan, banyak orang yang terkena bahaya dalam hal ini. Pertama si pemilik barang, terus kedua masyarakat. Masyarakat misalkan ingin barangnya murah, tiba-tiba loh kok mahal. Dan si pemilik barang nggak tahu kalau si penjual ini, si calo ini ternyata menjualnya dengan harga mahal. Nah itu Bapak hikmahnya. Jelas ya? Terus bagaimana? Ya biarkan aja lah orang pedalaman, orang desa datang dia yang jual. Jadi biar dia tahu harga dan masyarakat pun bisa ngambil barang dengan harga yang istilahnya terjangkau, tidak terlalu mahal. Jelas Bapak, itu hikmahnya, mencegah terjadinya konflik. Karena kalau yang menjualnya orang kota dan orang desa nggak tahu, akhirnya itu dia jual dengan harga mahal, dia dapat untung besar. Nah orang desa setelah tahu di kemudian hari, harga sagu 70 ternyata dijual 120. Wah, keterlaluan. Ditipu saya. Iya, ngerasa ditipu. Walaupun sebenarnya orang yang jual ini kan nggak nipu kan, dia cuma udah saya aja yang jual. Dia nggak bilang saya nanti jual 120, nggak, saya aja yang jual. Tapi harganya berlebihan sehingga akhirnya bikin si pemilik barang nyesal. Kenapa saya berikan pada dia? Nah itu. Nah yang seperti ini terlarang. Nah, kalau dibelinya gimana Ustaz? Kenapa? Belinya dibeli sagu itu. Beli langsung, ya beli langsung. Nah, dia jual lagi. Online lagi masalahnya. Oh masih belinya ini di sebelum si orang pedalaman nyampe pasar. Di pasar. Nah itu juga terlarang. Nanti ada pembahasan. Ada pembahasannya. Terlarang juga itu. Jadi sampai si orang desa, orang pedalaman tahu harga pasaran ketika itu berapa. Kalau tahu harga pasaran lalu, yaudah saya jualkan, ini lain lagi masalahnya. Tapi yang jadi masalah ketika dia jual, dia nggak tahu harga pasar berapa. Tiba-tiba ada orang menawarkan, udah saya aja jual. Lain jangan. Karena nanti akan ada yang dirugikan. Jelas Bapak ya? Tapi kalau misalkan orang pedalaman, orang desa ini tahu harga pasaran, lalu dia menyerahkan kepada orang yang ini orang asal sini misalkan kota, udahlah jual aja lah. Karena mungkin dia butuh apa, ya ini lain lagi masalahnya. Jelas Bapak ya? Itu tujuannya artinya supaya tidak ada yang dirugikan. Maksudnya jangan sampai banyak yang dirugikan. Karena kalau modelnya kayak gitu banyak yang dirugikan. Walaupun si penjualnya ini yang jadi calonnya untung kan, tapi banyak yang dirugikan. Si penjual, pemilik barang dirugikan, masyarakat dirugikan. Jelas Bapak? Jadi kata Nabi, biarkanlah orang diberi rezeki Allah lewat salah satu dari mereka kepada yang lain. Artinya biarkan mereka saling inilah. Orang dari desa ini jual biar dapat untung dan masyarakat pun dapat untung, biarkan aja. Nggak usah dijadikan jadi maklar perantara untuk ini dan itu. Jelas Bapak ya? Tapi bukan berarti jadi maklar itu terlarang, enggak. Boleh, tapi kasusnya kalau tadi kayak tadi si penjual ini, pemilik barang ini nggak tahu harga pasar, tiba-tiba dijualkan. Jelas Bapak ya? Itu pembahasan pertama, tidak boleh orang hadir itu sebenarnya nggak mesti kota, desa ini kan. Nah misalkan dia menjualkan barang orang yang jauh dari sini, nggak mesti dari pedalaman. Misalkan ada orang dari Padang, nah ini contohnya aja lah Padang bukan pedalaman kan, dia jual ke sini dan dia nggak tahu harga sini, sama juga. Makanya Syekh bin Bas ketika ditanya tentang hadis ini, beliau ambil contoh yang penanya ini dari Yaman, menjual di Riyadh. Nah ini termasuk, jangan sampai ada orang Riyadh, udah barang kamu saya jualkan aja. Nah jangan, karena dia tidak tahu. Atau nggak mesti dari Yaman, misalkan beliau di luar Riyadh, dari orang dari Qasim, dari Mekah menjual barang di Riyadh, ibu kota Saudi, Arab Saudi. Ini pun jangan sampai orang Riyadh menjadi calo.
bagi orang Mekah ini. Jelas Bapak ya? Karena nanti itu timbul mudarat seperti itu. Nah itu tentang tidak boleh orang kota, hadir itu orang yang ada di tempat, menjual bagi orang yang jauh, itu sebenarnya. Makanya diterjemahkan di buku-buku, orang kota menjual orang desa, orang pedalaman, nggak mesti seperti itu ya. Nah itu Bapak, itu pembahasan tidak boleh orang kota, orang yang ada di tempat menjualkan barang orang yang jauh. Lalu berikutnya, pembahasan berikutnya yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala, wat-tanajush. Begitu juga tidak boleh at-tanajush, jual beli najash. Ini pun jual beli yang terlarang ya. Apa itu jual beli najash, tanajush? Ini terlarang Bapak ya. Kata Imam Syaukani, beliau jelaskan ini, wa amma tanajush wa huwa ziyadatu fi thamani sil'ah muwata'atan li raf'i thamaniha. Adapun tanajush yaitu menambah harga barang berdasarkan kesepakatan, istilahnya konspirasi atau kong kali kong, supaya harga barang naik ya, supaya harga barang naik. Yang seperti ini terlarang. Fali hadits Abi Hurairah fi sahihain, berdasarkan hadis Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari Muslim, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an yabi'a hadirun libat wan tanajashu. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang tempat, orang kota menjual barang orang desa, dan juga melarang tanajush. Tanajush tadi itu Bapak. Jadi menambah harga barang supaya harga barang naik tapi berdasarkan kesepakatan. Gambarannya begini. Misalkan ada seorang penjual menjual barang, misalkan anggap HP lah. HP ini modelnya misalkan harganya 2 juta. Nah, misalkan ada seorang penjual A lah, anggap dia menjual HP harga ini 2 juta. Lalu saya ada kerjasama dengan orang ini. Nah, nanti saya beli harga barang kamu. Jadi kan kalau namanya kayak misalkan pasar-pasar kan orang berdatang banyak kan. Nah tadi saya punya kesepakatan dengan penjual ini. Nanti saya tawar harga HP ini seharga 3 juta misalkan. Nah, akhirnya orang datang pas hari pasar datang, nanya berapa ini ya harga HP ini? Ada yang bilang 2 juta Pak, misalnya kata penjualnya 2 juta. Bisa kurang nggak? Ya inilah. Lalu saya datang, saya pura-pura mau beli. Saya beli 3 juta deh. Langsung dinaikkan harganya. Ini karena ini kualitasnya beda. Padahal sebenarnya harganya cuma 2 juta, tapi saya tinggikan. Supaya akhirnya apa? Orang-orang lihat, 3 juta berarti HP-nya bagus nih. Ya udah saya belilah 3 juta 500. Nanti saya naikkan lagi. Jadi 4 juta. Nah itu apa ya? Itu saya naikkan harga, membeli dengan harga yang lebih tinggi, bukan untuk beli, tapi tujuan untuk apa? Memprovokasi orang untuk beli. Nah yang seperti tanajush, dan itu terlarang. Apa hikmahnya Bapak? Apa hikmahnya kira-kira? Ada unsur penipuan, terus unsur menzalimi seorang muslim kan, seorang pembeli, orang yang beli. Karena apa? Akhirnya orang membeli tidak sesuai dengan kualitasnya. Dia beli mahal karena apa? Tertipu oleh si ini yang katanya saya beli harganya segini, padahal kenyataannya harganya di bawah itu. Apa? Ya itulah sandiwara istilahnya. Iya, sandiwara itu nggak boleh Bapak ya. Konspirasi kong kali kong istilahnya, kerjasama, kesepakatan. Kalau seperti ini kasusnya bagaimana Ustaz? Seperti minyak kan di Tiara 13 ada dengar kabar kapal minyak tidak datang, dia simpan dulu minyak ini. Oh itu namanya nimbun. Ya, nah nanti ada pembahasannya Pak, ntar lagi. Pembahasannya menimbun. Ya kita lanjut dulu, soalnya akan lewat nih pembahasan masalah menimbun. Yaitu Bapak ya, insya Allah jelas ya. Tadi masalah tanajush artinya saya menaikkan harga bukan dalam rangka membeli, tapi supaya mempengaruhi pembeli untuk membeli yang lebih tinggi itu Bapak ya. Nah yang seperti itu terlarang. Lalu berikutnya kata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala, jual beli terlarang berikutnya yaitu al-bai'i alal bai'i, menjual di atas penjualan.
melakukan penjualan di atas penjualan. Al-wal bai'u 'alal bai'. Ini termasuk jual beli terlarang, melakukan penjualan di atas penjualan. Maksudnya apa? Seorang menjual sesuatu yang sudah dijual oleh saudaranya. Maksudnya gini, saya bacakan dulu hadisnya ya. Di sini kata Imam Asy-Syukani, wa amal bai'u 'alal bai'. Adapun melakukan penjualan di atas penjualan, fali hadis Ibnu Umar 'inda Ahmad wan Nasa'i. Itu berdasarkan hadis Ibnu Umar dalam Musnad Ahmad dan Sunan An-Nasa'i, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yabi' ahadukum ala bai'i akhi. Janganlah salah seorang dari kalian menjual di atas penjualan saudaranya. Wa huwa fis sahihain, itu juga ada dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim aidan binahwi dzalik, dan semacam dengannya. Dalam sahih Bukhari Muslim disebutkan, tadi kan lafalnya janganlah salah seorang dari kalian melakukan penjualan di atas penjualan. Kalau dalam riwayat lainnya dari Abu Hurairah, la yabi'ur rajulu ala bai'i akhi. Janganlah seseorang melakukan penjualan di atas penjualan saudaranya. Maksudnya begini Bapak, gambarannya melakukan penjualan di atas penjualan, misalkan gini. Misalkan ada orang, kasusnya HP lagi lah. Misalkan ada orang jualan HP ini 2 juta. Orang misalkan itu gini, saya supaya lebih jelas saya misalkan dengan Jais lah. Saya misalkan atau Jais dengan Aldi. Jais mau jual HP harganya 2 juta. Dia nawarkan Aldi, mau nggak kamu beli 2 juta? Ini HP-nya kualitasnya bagus gini. Tiba-tiba dalam kondisi dia lagi berpikir udah mau ini, tiba-tiba saya datang ke Aldi. Aldi, udah, kau beli baik, beli yang punya saya aja. Sama harganya, sama kualitasnya, tapi harganya 1.800.000. Tadi kan 2 juta, saya langsung beli desain 1.800.000. Ini namanya melakukan penjualan di atas penjualan. Yang seperti ini terlarang. Nabi melarang. Kira-kira apa hikmahnya? Menimbulkan konflik. Akhirnya kan ibaratnya gitu kan. Masa saya udah mau ini, udah dapat untung, dia nyerobot, istilahnya kayak gitu. Nah iya, ujung-ujung berkelahi. Nah yang seperti itu nggak boleh. Islam tuh Bapak menutup semua pintu konflik. Walaupun bisa jadi suatu perbuatan kadang boleh, tapi kalau bisa mengantarkan pada konflik itu dilarang. Itu biasa terjadi di lelang itu bisa. Kalau lelang beda kasusnya. Lelang nggak masalah. Lelang nggak masalah. Ini bukan lelang, artinya gimana ya? Biasanya itu di acara-acara apa biasanya terjadi kan? Dia lelang kuenya kan, kue berapa? Tawarkan kan? Nanti udah ngambil. Kalau lelang kan gini Pak, lelang itu artinya kan belum ada deal kan, belum sepakat kan. Kalau ini udah sepakat, tinggal mungkin bayar, tiba-tiba saya datang, dia aja nih, sama nih, HP-nya sama, mereknya sama nih, tapi 1.800.000. Nah ini kan nyerobot kan ibaratnya kan. Nah ini nggak boleh. Kalau lelang kan beda. Lelang artinya misalkan siapa yang mau beli HP ini 1 juta, misalkan saya siap 1 juta, 1.100.000 misalkan yang lain. Enggak, saya 1.200.000, terus naik sampai 3 juta. Nah ini nggak masalah. Karena si penjual ini kan ketika ini 1.100.000 dia tidak mengiyakan kan. Iya kan, baru nunggu lagi. Oh ini 1.200.000. Yang satu, oh itu 1.500.000. Terus 2 juta, 3 juta. Nah ada 3 juta. Hah? Itu berarti kan Ustaz menyelamatkan keuangan si Aldi itu. Wah, enggak lah, enggak boleh. 2 juta kemahalan. Itu kan harga normal. Iya, enggak seperti itu. Itu konflik. Iya, anggap itu ada maslahat untuk satu orang, tapi mudaratnya lebih besar. Karena setelah itu terjadi konflik. Cuma tidak seperti itu. Project dari dermaga misalnya ada yang berapa di Puro misalnya, Puro 30, atau tema 25. Iya. Saya itu 25. Iya, itu juga. Betul. Iya. Jadi kata para ulama, pokoknya Bapak ini dilarang melakukan penjualan di atas penjualan saudaranya ini, baik ketika sudah ada kecenderungan untuk setuju maupun setelah jual beli. Artinya udah setelah jual beli, misalnya kasusnya ini Aldi udah beli 2 juta, lalu udah sah kan?
udah kembali ke Aldi kan, tiba-tiba saya bilang, udah batalkan aja itu 1.800 nih. Sama aja, baik ketika itu sudah terjadi akad jual beli maupun lagi proses, artinya udah ada kecenderungan. Ada pun belum ada kecenderungan, belum ada deal, jadi tadi kasus lelang, nggak masalah. Kalau ini memang udah ada kecenderungan, misalnya berapa? 2 juta bang, ya udahlah. Tiba-tiba saya datang, udah beli ini 1.800 nih. Sama. Nah ini kan beda dengan lelang kan? Kalau lelang nggak seperti itu kan? Menyelamatkan si Aldi kok Ustaz. Iya. Entah konfliknya, tapi setelahnya. Sama kan dia mau rugi. Kalau dia beli sampai JS rugi dia 2 juta. Ya. Kan dibeli PJS, Ah. umpamanya nggak mau lah dia mahal kali, Ah. pergi dia kan, ada yang lain yang panggil kan, mau beli apa? Ini 1.800, umpamanya kan dia 2 juta kan, sudah nggak jadi gitu nih. Oh, dibatalkan. Dibatalkan. Dia telah batal, memang bukan karena Yang dibeli kan, didiamkan dulu kan, udah apa kan, udah pergi kan, siapa si Jahil kan, Ah. panggil si Aldi, mau beli apa? Ya, apa mereknya, umpamanya, ya sama dengan si Jahil, ada sama saya, beli aja 1.800, Ah. itu boleh kan? Oh, ya boleh, tapi itu belum beli masnya. Oh enggak masalah kayak gitu. Enggak, udah batalkan. Kasusnya tadi itu artinya udah ada kecenderunganmu itu. Beli. Ya udah deal tapi masih belum keluarkan uangnya misalnya belum apa, tiba-tiba langsung serobot. Nah itu istilahnya itu. Sudah dibatalkan. Nah itu biasanya menimbulkan konflik seperti itu, Bapak ya. Bahaya itu. Nah itu contoh melakukan penjualan di atas penjualan. Ya, lalu berikutnya perkara terlarang berikutnya yang disebutkan jual beli terlarang berikutnya. Satu lagi Ustaz, maaf Ustaz, saya potong. Ini bukannya artinya juga membeli di atas pembelian orang? Sama juga melakukan pembelian di atas pembelian ini, misalkan kasusnya misalkan dibalik lah, misalkan Aldi tadi beli HP harganya 2 juta ya kan, ada Jais misalkan, lalu saya bilang Jais, udah saya beli aja 2.200.000. Nah ini juga sama juga, ini namanya melakukan pembelian di atas pembelian. Kalau tadi kan penjualan di atas penjual, kalau sekarang pembelian atas pembelian itu pun terlarang, hadisnya ada juga sama. Jelas Bapak ya? Jadi nggak boleh juga, dia udah ada kecenderungan nih, udah 2 juta, tiba-tiba saya karena pengen HP itu udah saya beli 2.200.000. Nah ini juga nggak boleh nih, ini akan timbul apa? Konflik dari sini biasanya. Sama aja Bapak ya, penjualan. Jual untung kan? Itu Beli marah. marah. Nah itu contohnya, masih banyak lagi di masyarakat kita kadang Bapak, kadang yang sepertinya nggak peduli orang yang penting cari untung, tapi akibatnya apa? Nggak berkah karena timbul konflik dengan seorang, akhirnya apa manfaatnya kita dapat uang tapi ribut dengan orang kan? Nah itu nggak ada untungnya ya. Uangnya itu haram tuh, Sat. Apanya? Haram, terlarang. Hukumnya. Iya terlarang ya. Nah, sikap Tapi jual belinya apakah sah atau tidak? Sah menurut pendapat yang kuat. Tapi terlarang, dia terjatuh dalam yang haram. Nah, istilahnya kelebihan uangnya itu istilahnya haram atau gimana? Atau riba, gimana itu hukumnya? Yang mana itu? Misalnya dia beli 2 juta, saat beli 2 juta 200 diambil diterima si Jais, yang bagi si Jais uang yang 2 juta 200 itu Kalau itu ibaratnya gini, jual belinya terlarang, artinya dia terjatuh dalam perbuatan haram. Tapi kalau masalah penjualannya itu boleh, artinya halal. Allahu a'lam. Ini uangnya halal. Ya, Tidak berdosa ya. tapi dia dosa. Tapi kalau jual belinya tidak sah, maka hasil penjualannya pun tidak sah. Jual beli sah tapi terlarang. Jual beli sah tapi terlarang, istilahnya gitu. Sah tapi terlarang itu. ini sikap yang benar gimana Ustaz? Apa? Jualnya ke orang yang nawar pertama gitu ya. Iya, sampai dia misalkan mau lanjut atau berhenti. Kalau lanjut ya udah ke dia, atau misalkan nggak jadi baru saya tawarkan. Mau berantai bagaimana Pak? Umpamanya dari Ya, Jais, jual aja beli dari sama tadi. siapa? Datang saya beli 2 juta kan, biar saya beli 2.200.000 sama siapa? Si Aldi, saya beli. Kan sudah dibeli sama si Jais. Dan saya lagi beli, saya Pemilik hati boleh kan? Oh iya, udah beda, pindah kepemilikan maksudnya. Oh ya, nggak masalah. Orang di tangan, Pak. Ada tangan. Potong, Ustaz. Hah? Ya, potong. Ya udah lanjut Bapak ya. Lalu pembahasan berikutnya. Yang terakhir tadi masalah tidak boleh tanajus melakukan penjualan di atas penjualan. Lalu berikutnya yang disebutkan oleh Syokani, jual beli terlarang wa talaqqi rukban. Nah ini yang tadi tanyakan, mencegat penjual kafilah dagang dan semacamnya. Nah ya sebelum sampai ke pasar ya.
Ini juga termasuk perkara yang terlarang. Ya, berdasarkan hadis Nabi yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani di sini. Di sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sini kata hadisnya dalam Sahih Muslim dan selainnya dari Abu Hurairah, ia berkata, "Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yatalaqqal jalab." Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mencegat pembawa barang dagangan, maksudnya orang yang ingin menjual barang di suatu tempat sebelum nyampai pasar, ya. Lalu disebutkan sini, fa in talaqahu insan fabta'ahu fa sahibu sil'ati fiha bil khiyar idza warada suq. Jika kafilah dagang ini ditemui oleh seseorang, lalu dibeli barang dagangannya dalam keadaan belum sampai pasar, maka pemilik barang ini memiliki hak khiyar. Khiyar itu untuk membatalkan penjualan tersebut kalau dia sudah sampai pasar. Jadi dia belum sampai pasar udah dibeli. Saya beli berapa harga durian ini misalkan? Durian yang seringnya ya. Dan berapa harganya? Misalkan satunya anggap misalkan 3 ini 10.000. Nah, kalau lagi banjir gitu ya, 10.000 ya. Udah saya beli ini aja. Dia nggak tahu harga pasar di sini berapa durian tuh. Dia udah saya beli aja 10.000 3. Nah, akhirnya udah dibeli kan sama kita kan. Nah, nyampe pasar, ternyata harga satu durian 10.000. Tadi 3. Nah, maka kalau kasus seperti ini, pemilik durian boleh membatalkan pembelian tadi. Dia punya hak khiyar. Kasihnya lagi tuh. Apa? Kasihnya lagi. Iya, harus dibalikan lagi. Jelas Bapak ya? Dia memiliki hak khiyar dalam hal tersebut. Nah, itu Bapak. Terus bagaimana kasus tadi jual beli suri tadi? Jual beli suri tadi itu terlarang tapi sah. Ya. Sah artinya kenapa bisa dikatakan sah? Karena Nabi memberikan hak khiyar. Hak khiyar itu hak untuk kembalikan. Seandainya tidak sah, Nabi tidak akan memberikan hak untuk kembalikan. Jelas Bapak ya? Hak mengembalikan atau meneruskan penjualan. Nah, itu. Jelas kasusnya mungkin ya. Apapun misalkan kayak misalkan sini dari dalam atau mana, misalkan ada orang bawa barang mau menuju pasar, maka jangan kita cegat. Karena orang yang bawa barang ini tidak tahu harga pasar. Kalau sudah biasa bagaimana Pak? Umpamanya berapa yang biasanya kamu jual di pasar harga pasaran biasanya? Dia segini kalau mau beli bagaimana? Ya. 10.000 satu biasanya 10.000 di pasar saya jual. Itu sudah jadi 10.000. Ya kalau memang itu harga keumuman harga pasar memang udah bisa istilahnya keumumannya gitu ya nggak masalah. Tapi yang nggak boleh itu kalau nggak tahu harga pasar berapa dibeli. Akhirnya dia rugi kan kadang-kadang. Umpamanya kita udah tahu pasar umpamanya 10.000. Mungkin orang ini nggak tahu, kita beli aja. Nah itu yang seperti itu. Iya, makanya harus tahu dulu dia. Kalau dia posisinya tahu harga pasar nggak masalah. Tapi yang nggak boleh itu kalau nggak tahu harga pasar, karena akan ada yang dirugikan situ. Nah, jelas Bapak ya. Itu tentang mencegat kafilah dagang. Lalu berikutnya, jual beli berikutnya yang dilarang. Sini Imam Asy-Syaukani menyebutkan walihtikar. Nah, ini menimbun. Nah, ini pertanyaan Pak Katar. Menimbun. Apa hukum menimbun? Nah, ini Bapak. Di sini disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani hadis Ibnu Umar, riwayat Ahmad, Hakim, Ibnu Abi Syaibah, Bazzar, Abu Ya'la, diriwayatkan secara marfu', "Man ihtakara ta'ama 40 lailatan faqad bari'a minallah wa bari'allahu minhu." Wah. Siapa yang menimbun makanan selama 40 malam, maka sungguh dia telah berlepas diri dari Allah dan Allah pun berlepas diri darinya. Artinya ini kalau sampai Allah berlepas diri dari seorang, ini dosa tidak? Kecil apa besar? Besar Bapak ya. Artinya ini larangan menimbun barang makanan, di sini sebutkan makanan. Nah, ini artinya ancaman Bapak ya bagi orang yang menimbun makanan. Namun sayangnya Bapak, kata Imam Asy-Syaukani wa fi isnadihi Asbag bin Zaid wa fihi maqal. Tapi dalam sanad hadis tadi ada seorang perawi namanya Asbag bin Zaid dan dia ada pembicaraan. Dan para ulama lain menyatakan hadisnya lemah. Dan Syekh Al-Albani menyatakan hadisnya lemah, tidak bisa dijadikan dalil hujjah. Terus boleh menimbun makanan atau semacamnya? Tetap tidak boleh. Tapi bukan berdasarkan hadis ini, hadis setelahnya. Imam Asy-Syaukani menyebutkan wa akhraja Muslim rahimahullah wa ghairuh min hadis Ma'mar bin Abdullah marfu'an. Imam Muslim
Dan selainnya menyebutkan hadis Ma'mar bin Abdillah secara marfu, Nabi SAW bersabda, la yahtakir illa khati. Tidak ada yang menimbun kecuali orang yang bersalah. Tidak ada yang menimbun kecuali orang yang bersalah. Artinya perbuatan nimbun salah. Itu Bapak, jelas ya? Berarti tidak boleh menimbun. Namun apakah ini mutlak, berlaku umum? Kata para ulama, tidak. Maksud hadis ini, Bapak, pertama gini Bapak, perlu kita ketahui ada perbedaan pendapat di antara ulama. Apakah yang dilarang menimbun ini makanan saja atau di luar makanan? Ya. Kalau Al-Allamah Siddiq Hasan Khan dalam syarahnya terhadap hadis ini, terhadap kitab ini, beliau lebih condong ke pendapat yang menyatakan yang terlarang cuma makanan. Artinya kalau minyak, tadi minyak tanah, minyak apa? Bensin, ini enggak. Ya. Apa dalilnya beliau hadis tadi? Siapa yang menimbun makanan, maka apa? Menimbun makanan selama 40 hari, maka dia telah berlepas diri dari Allah dan Allah pun berlepas diri darinya. Artinya ini terlarang kan? Nah, tapi sayang kan hadisnya lemah, nggak bisa dijadikan dalil, maka nggak bisa dibatasi cuma makanan. Karena hadis yang kedua, hadisnya sahih, tidak ada yang menimbun kecuali orang yang salah. Artinya di sini nimbun dilarang secara mutlak, mau makanan atau tidak makanan. Dan ini pendapat yang kuat. Artinya apa? Menimbun yang terlarang, pertama, barang yang lagi dibutuhkan oleh masyarakat. Nah itu. Ini yang terlarang. Misalkan ya, seperti tadi bensin loh, orang lagi butuh, biar apa? Harganya. Nah ini hati-hati nih. Nah ini seperti ini terlarang Bapak ya. Nggak boleh kita menimbun. Tapi kalau kita menimbun dalam artian bukan barang yang dibutuhkan masyarakat, masih untuk stok kita, nggak masalah. Atau kita menimbun bukan untuk apa supaya harganya mahal, tapi supaya kita ya mungkin apa persediaan, itu juga masalah. Yang terlarang itu kalau menimbun tujuannya supaya naik harganya mahal. Nah ini yang terlarang. Walaupun kita menimbun makanan untuk kebutuhan kita, boleh. Sekitar kita orang nggak makan, itu ya. Sekitar kita nggak makan, masih kelaparan. Ya, ini wakil lah. Kan Allah kata seperti cengkeh kan? apa? Seperti cengkeh. Cengkeh memang dibutuhkan. Karena tahu, tapi kalau cengkeh itu saya ditimbun dulu sampai harga nak melambung tinggi. Tapi kan cengkeh bukan termasuk barang yang dibutuhkan kan? Yang dibutuhkan? Ya intinya benar-benar barang yang mau dibutuhkan seperti makanan pokok itu jelas dibutuhkan, atau bensin itu jelas dibutuhkan gitu kan. Artinya ada hubungannya dengan hajat manusia Bapak, hajat atau darurat. Kalau yang merugikan masyarakat. Iya, darurat artinya gini Bapak, kalau misalkan tidak dipenuhi mati. Kayak misalkan beras, kita nggak makan beras atau nggak makan sagu mati kan, ya kan? Nah ini harus dijual, nggak boleh ditimbun. Begitu juga kalau misalkan kita nggak beli nggak mati, tapi repotnya luar biasa. Contohnya bensin, ya kan? Nggak ada bensin, kita Islamik jalan kaki, lumayan kan? Walaupun nggak mati kan, tapi repot luar biasa kan? Nah yang seperti ini jangan ditimbun. Bahkan kata Imam Al-Allamah Siddiq Hasan Khan, kalau memang ada kasusnya orang yang menimbun dalam keadaan seperti tadi, yang dia timbun itu barang yang dibutuhkan oleh hajat orang banyak, maka penguasa boleh maksa dia jual, paksa intervensi jual, atau enggak misalkan kena hukuman. Nah itu Bapak ya, karena apa? Perbuatan dia sudah menzalimi orang banyak. Kalau nimbun Ustaz, misalnya minyak bensin tadi, harga standarnya 13 sekarang kan? Dia timbun, tahu-tahu minyaknya pasokannya apa? Sedang, dia jual di atas 13. Nah, jualnya Ya. misalnya 15 atau 14. Udah ada nih. Gimana? Jadi dia belinya berapa Pak? 10.000. Ya, standarnya kan 13. Karena dia di Terus? tahu-tahu pasokan minyak ini berkurang, nggak masuk. Tahu-tahu dia ada stok minyak, jual di Seharga 15. ya. Ya dia kan nimbun nggak ada tujuan untuk naikkan itu kan, untuk naikkan harga kan, nggak masalah. Nggak masalah. Spontanitas itu namanya, nggak masalah. Jadi gini Pak, kalau misalkan harga barang naik, misalkan jadi mahal apapun,
ini juga pemerintah nggak boleh intervensi, turunkan, nggak boleh. Kecuali kalau harganya udah benar-benar nggak di luar batas kewajaran. Misalnya bensin 50.000. Makanya pemerintah harus ini. Tapi kalau sudah naik 15.000 ya itu. Kita operasi pasar gitu. Iya, artinya biarkan, artinya pasar mau apa bergerak dengan sendirinya istilahnya gitu. Ya, tapi kan kita cari kesempatan dalam kesempitan tuh. Hukumnya gimana? Gitu? Ya artinya gini, kalau memang dari awalnya memang nggak ada niat menimbun, maksudnya dalam artian nggak ada niat naikkan harga barang supaya dapat untung, nggak masalah. Dia saya nyimpan untuk diri sendiri. Ternyata harga barang naik, lalu dijual ketika harga barang naik, ya nggak masalah. Yang terlarang itu kalau memang dari awal udah rencanakan, saya timbun biar nanti harga barang naik, lalu saya jual ketika harga barang naik. Nah ini yang terlarang. Di 1 bulan lagi Tapi tidak bisa juga bang, abang untuk bang pakai tapi satu drum. Ya cukup Bapak ya, ada nih ya. Karena pemohon. Pakai untuk menghalalkan, tapi satu drum. Nanti barang langka jual. Ya kan.